المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا أكرم الخلق ما لمن ألوج به سواك عند ملول الحديث العمم يا رب محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا رب مصطفى بلغ مقاصدنا مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا نرجل التقنتي من زلة عجمت إن الكبائر في الغفران كالأمم اللهم صل وسلم وبارك عليه ربي Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Laqad qala Allah Ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat Sadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadratul muhtaramin, para asatidz, para hujan, para bapak, wabil khusus para pengurus Masjid Besar Ar-Ridwan Medan Satria Kota Bekasi dan juga para jamaah taklim malam Jumat yang saya muliakan, mari sama-sama kita panjatkan puja-puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan karunia, rahmat, taufik, hidayah serta inayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga kita limpah curahkan sholawat beserta salam kita untuk junjungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari Bapak hadirin sekalian, kita buka kajian kita dengan membacakan suratul Fatihah, Al-Quran yang mulia.
Kita minta munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan diiringi karomah mukjizat daripada suratul Fatihah, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang manfaat, yaitu ilmu yang bisa membawa kita selamat di dunia maupun selamat di akhirat kelak. Dan juga pada akhirnya kita kirimkan kepada para arwah-arwah, baik orang-orang tua kita, kakek nenek kita, guru-guru kita, sahabat kita, dan semua jamaah Masjid Besar Ar-Ridwan yang telah mendahului kita, dan juga para arwah-arwah orang-orang yang telah mewakafkan hartanya untuk Masjid Besar Ar-Ridwan. Mudah-mudahan mereka semua mendapatkan ampunan atas segala salah dan dosa-dosanya, dan juga Allah menerima amal ibadahnya, dan Allah menempatkan arwah-arwah mereka di taman surganya Allah, Radha min riyadil jannah. Dan mudah-mudahan Allah memberikan sehat walafiat bagi kita semua. Al-Fadlah radin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa zurriyyati wa ali baiti, summa ila arwahi ahli hajil baldah, summa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdatina wa jaddatina wa ustajina wa muallimina wa ala kulli muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa biniyadis salama wa siha wal baraka wal afiyah wal ni'mah wa ziyadatal ilmi wa barakatar rizqi wa mahabbatin wa mawaddatin wa sakinatin alaina ila haratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa bikum fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Kajian kita kitab Nashaibul Ibad, mana maqalah yang ke-13, Anil Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu. Maqalah ini adalah bersumber dari Imam Hasan Al-Basri. Kalau orang kita Hasan Basri, ini Hasan Al-Basri radhiyallahu. Wa huwa min akabir tabi'in. Dia itu termasuk pembesar dari golongan tabi'in. Tabi'in itu apa? Setelah tabi' pengikut, ya. Dalam maqalahnya malla adaba lahu la ilma lahu. Dikatakan malla adaba lahu la ilma lahu wa malla sabra lahu la dina lahu. Kemudian wa malla wara'a lahu la zulfa lahu. Ini ada 3 macam maqalahnya. Dikatakan artinya siapa orang yang tidak ada tata krama, malla adaba, adab, tidak ada sopan santun, tata krama dalam dirinya,
Tata krama terhadap Allah Subhanahu wa taala, ma'allahi taala wa ma'al khalqi. Santun terhadap Allah Subhanahu wa taala dan juga kepada makhluknya. Makhluknya sesama manusia, lingkungan, ya, binatang. Itu harus ada tata krama, adab. Maka dikatakan oleh dia la ilma lahu, maka tidak ada ilmu pada dirinya. Jadi yang utama, orang walaupun ilmunya tinggi, kalau tidak beradab, ilmunya tidak berfungsi, kosong dalam dirinya. Jadi orang yang dipandang orang yang berilmu, semakin ilmunya tinggi, semakin dia itu apa? Tunduk, tidak sombong. Semakin dia runduk sama ilmunya, kalau kata orang tua kita, ilmu padi. Semakin berisi, semakin nunduk, gitu kan ya. Kalau yang nggak ada isinya mah ke atas. Jadi ilmunya semakin banyak, kemudian tawaduknya muncul, takaburnya hilang. Kita lihat aja kalau misalnya ada anak-anak masih sebelum dia nyantren, dia mah bertandang-tandang, berantem, ribut, bikin kacau, itu bocah gitu ya, susah dinasehatin. Tapi pada saat dia nyantren, mendapatkan ilmu pengajaran dari pesantren, pulang ke rumah, ya Allah perubahannya, ya kan ya, jadi tekun, sholatnya tekun, nggak ngomong, nggak banyak rajin. Itu kenapa? Nambah ilmu pada dirinya. Maka dikatakan oleh Imam Hasan Basri, malla adabalahu la ilmalahu. Siapa orang yang tidak beradab, maka dia tidak ada ilmunya, kosong. Baik adab terhadap Allah, sopan. Bagaimana sih sopan kepada Allah? Enggak berpikiran ya yang buruk, enggak berpikiran yang kira-kira menghina, tidak berpikiran yang kira-kira kurang bersyukur. Dia selalu mensyukuri Allah apa yang ia dapat. Kemudian dia dalam ibadah dia sopan. Dalam ibadah pakaiannya sopan, di rumah Allah sopan, di rumah Allah nih, rumah Allah itu masjid, tempat-tempat ibadah, biasanya tempat kita sujud, tempat kita sholat. Apabila masuk masjid, mulai dia akhlaknya masuk, baca doa masuk masjid, terus duduk dia niat iktikaf, tidak ada pembicaraan. Sholatnya pakaiannya rapi, bersih, tidak memakai sembarang. Nah itu adalah tanda orang yang beradab, duduk yang sopan, ya, berdoa yang sopan semuanya. Ada sih orang berdoa sambil apa? Belanja, berdoa sambil itu, ya boleh-boleh saja. Cuma apa? Berarti apa? Tidak kurang beradab ya. Ya. Enggak ada tadorru. Kalau doa itu apa? Tadorru wa khufyah. Tadorru itu berdoa, membutuhkan, berhajat kepada Allah kita, menghinakan diri kita. Tadarru itu menghinakan diri kita di depan Allah. Maka dalam surah Al-A'raf itu apa? Ud'u rabbakum tadarru'a wa khufyah. Berdoalah kamu kepada Tuhanmu
dan menghinakan dalam keadaan menghinakan diri. Membutuhkan, berarti kita membutuhkan. Kalau doa itu membutuhkan hajat-hajat kita, banyak kebutuhan kita. Wahufiyah, apa artinya? Menyepikan diri kita. Ada doa yang zahar, ada yang khafi. Ada yang doa itu apa? Keras, kedengaran orang, ada yang tidak kedengaran orang dalam berdoa. Cuma kalau doa yang kedengaran adalah doa orang-orang suka dalam pembelajaran doa supaya mereka paham tentang cara berdoa. Tapi kalau kopi udah arifin tingkatnya, para wali, para apa, doanya pelan sendirian. Kalau sendirian ya pelan, untuk diri sendiri. Namanya kopi. Yang kedua, kata Imam Hasan Basri itu, wa man la sabra lahu la dina lahu. Siapa saja yang tidak ada kesabaran pada dirinya, sabar dalam apa? Ala tahammulil bala wa ajal khalqi wa ala masyaqqatin ihtinabin ma'asi wa ala adai al faraidi. Jadi dalam menanggung ala tahammuli al bala al balaya, ya. Dalam menanggung cobaan-cobaan, bala, gangguan-gangguan makhluk. Dalam kehidupan banyak kita mengalami cobaan. Keadaan hati kita resah lantaran suatu masalah, cobaan ekonomi, cobaan gagal. Orang kan banyak yang gagal dalam menempuh cita-citanya, banyak yang gagal. Tes ikut ini gagal, ini cobaan. Coba Bapak, kalau dalam Al-Quran itu wa nablukum bil khairi bil bisyarri wal khairi fitnah. Allah ngasih apa? Cobaan sebagai fitnah. Ngasih cobaannya apa? Dalam kehidupan itu Allah mengasih dua. Makanya kata, kalau kata dalam Al-Quran wa nablukum bisyarri wal khairi fitnah. Allah memberikan cobaan. Dalam masalah kita diberikan kebaikan, tapi cobaan. Syarri, kejahatan, cobaan juga, yang buruk-buruk. Kebaikan yang buruk, ya, itu dua. Ada orang dicoba dengan kekayaannya. Ada orang dicoba dengan kemiskinannya, kefakirannya. Banyak. Berbagai macam cobaan. Yang penting apa? Disuruh malla sabrolahu la dinalahu. Orang yang tidak sabar dalam menghadapi hidup, maka dia tidak memiliki agama dalam dirinya. La dinalahu, tidak ada keimanan di situ. Tapi orang yang sabar dalam setiap apapun kejadiannya, kemudian semuanya dia menyadari bahwa itu datangnya dari Allah sebagai ujiannya, sebagai fitnahnya, dia sabar. Dia tetap apa? Munajat sama Allah. Ya Allah, berikan aku kesabaran atas apa? Musibah yang Engkau timpahkan ini. Kan kita udah sering, semuanya pasti mendapatkan musibah. Musibah apa? Musibah kematian, ya kan ya? Kehilangan, musibah macam-macam.
Allah kan mengambil kadang-kadang cobaan itu orang yang kita sayangi, orang yang kita cintai, orang yang kita banggakan, tiba-tiba Allah ambil. Jangan ya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Diambil. Tinggal orang yang ditinggalkannya, ada istrinya, ada orang tuanya, ada anaknya. Apakah dia termasuk orang-orang yang sabar? Padahal di balik daripada itu akan timbul hikmah di dalamnya. Percaya sama Allah, dia kembali sabar. Itu Hasan Basri mengungkapkan seperti itu. Kalau orang yang nggak sabar berarti dia apa? Berpaling dari agama, real agama. Suruhnya sabar. Bahkan kata dalam makalah as-sabru yu'inu ala kulli amalin. Sabar itu menolong atas tiap-tiap pekerjaan. Ya, tiap-tiap pekerjaan kalau nggak sabar nggak jadi pekerjaan. Sekolah kalau nggak sabar ya nggak lulus. Kuliah kalau nggak sabar. Makanya gitu dalam hidup suruh sabar. Allah yang mengatur semua. La dinalahu, kalau dia nggak sabar berarti dia tidak beragama, tidak dianggap dengan agama. Itu. Gangguan makhluk dan tidak sabar atas apa? Kesulitan menjauhi segala maksiat sama. Kita jauhin maksiat dengan cara apa gitu ya, berusaha. Tidak sabar atas penunaian segala kewajiban ya. Maka tidak ada agama pada dirinya. Suruh sabar. Nah ini kesabaran ini harus terpatri pada diri kita. Diri kita sejak kecil terdidik untuk menjadi sabar. Ya, diajarin sama orang tua kita, sama ibu kita. Ibu kan guru yang pertama dan utama, orang tua kita itu. Guru yang pertama dan utama dalam belajar itu orang tua kita. Diajarin masak, ya kan ya, harus sabar, tungguin dulu sampai matang, ya kan ya. Terus dia kalau masih kecil dulu kita pernah ngimbu buah-buahan, ngimbu pisang, ya kan ya. Tungguin sampai beberapa hari sampai matang. Mangga tungguin sampai matang, baru matangnya nikmat. Pada saat dia sabar, dia akan apa? Meraih kenikmatan. Gitu. Memang sabar itu kalau kata dalam makalah itu, sabar itu pahit banget. As-sabru katsibri. Pahitnya apa? Murun fi majaqatihi. Lebih pahit daripada makan yang pahit, lebih pahit lagi sabar itu. Tapi apa? Akibat daripada sabar itu ganjaran Allah diberikan orang-orang yang sabar. Kenikmatan yang dia dapat dari hasil kesabaran itu. Ahla minal asal, ya, lebih manis daripada madu. Ya. Itu hasil sabar, Pak. Hasil kesabarannya begitu. Kemudian nasihat Hasan Basri yang ketiga, wa man la wara'alahu la zulfalahu. Siapa saja yang tidak ada sifat waro' pada dirinya, la zulfalahu, maka tidak ada derajat pada dirinya. Waro apa waro? Tidak ada derajat pada dirinya. Nggak sombong.
tawadu orang, merendah diri. Ya. Jadi anil maharimi was subhat. Ya. Jadi warok terhadap apa? Segala hal yang haram dan yang subhat. Ya. Kita menepis hal-hal yang haram, tahu nih, memilih hal-hal yang haram kita tidak kerjakan, yang subhat juga kita tinggal. Apa subhat itu, Pak? Harta yang nggak jelas, ya. Asal usulnya hukumnya apa? Subhat. Hukumnya subhat, nggak jelas. Nemu apa? Nemu barang di jalanan, subhat. Nemu duit di dalam masjid, misalnya, subhat. Nemu dompet, ada isinya uang, gitu. Hal-hal yang apa? Hukumnya nggak jelas, dikata halal, belum tahu halalnya, dikata haram, belum ketahuan haram. Jadi kalau orang itu harus warok, singkirkan hal-hal yang haram dan hal-hal yang subhat. Lagi jalan, pernah Al-Mauqurah Kiai Nur Ali beserta murid-muridnya dalam cerita jalan di sawah Galengan. Lagi jalan, ada kata murid-muridnya, guru ada telur bebek. Disingkirin, nggak diambil. Kenapa? Jangan, subhat, nggak diambil. Itu mendidiknya gitu. Hal yang subhat itu apa? Dijauhin. Menjauhi hal-hal yang haram dan hal-hal yang subhat. Ini 3 nasihat dari Imam Hasan Basri radhiyallahu anhu. Jadi tentang masalah adab, sopan santun, kalau dia tidak beradab maka dia tidak berilmu. Kalau dia tidak sabar maka dia tidak memiliki agama. Kalau dia tidak warok maka tidak ada derajat baginya. Jadi derajat itu, derajat kita di sisi Allah, maksudnya keimanan kita, Pak. Keimanan kita di sisi Allah. Berapa? Kalau barang haram, barang apa kita makan terus, ya nggak ada derajat kita. Harus tahu mana yang halal, mana yang haram. Yang harus kita singkirkan adalah yang haram-haram itu. Makannya yang halal-halal. Itu, yang halal-halal. Lanjut pada makalah selanjutnya. Ruya anna rajulan min Bani Israil. Ini ada satu cerita diriwayatkan, ya, diceritakan ada seorang laki-laki dari Bani Israil pada zaman Nabi Allah Musa alaihissalam, berarti ya. Apa yang dilakukan orang sepemuda? Kharaja ila talabil ilmi. Dia pengen keluar kampung. Pengen keluar kampung untuk apa? Talabil ilmi, untuk nuntut ilmu, belajar, nyantren. Pengen mencari guru, keluar kampung. Padahal dia apa? Udah diajarkan tentang itu, tapi kurang puas. Orang kan kalau belajarnya rajin, sering mutolaah, terus muhasabah, dia haus dengan ilmu, Pak. Ilmunya padahal udah banyak, dia nyantren lagi. Ulama-ulama dulu bahkan kalau misalnya pada bulan Ramadan ikut pasaran, ya, pasaran alfiyah, pasaran tafsir. Itu awal bulan Ramadan ikut pasaran-pasaran. Dia masih ngaji sama guru, walaupun dia guru, dia ngajar, taklimnya banyak, tapi dia masih belajar. Tidak. Sama guru-guru kita juga di sini dulu begitu. Dia padahal ngajar, taklimnya banyak, tetapi pada setiap waktu
yang ditentukan misalnya hari Minggu pagi dia ngaji Pak sama Habib ke Kuitang, dia ngaji malam minggunya ke At-Taqwa gitu ya, dia ngaji ke sana mencari apa, tambahan ilmu gitu, barokah ketemu para kiai besar, para habaib gitu. Jadi dia padahal ilmunya banyak. Dan di sana juga cuma ngaji, datang duduk, guru baca kitab dia ngikutin, buka kitab, enggak nanya apa, diam aja, dia mutolaah terus berkah ilmunya, makanya berkah. Coba apa, dia ngajar dan dia juga masih belajar, kan di atas guru ada guru lagi gitu. Kita masih belajar sama kiai ngajar yang lebih tinggi lagi, kita ngikut belajar. Jadi nggak menjual terus, belinya banyak gitu. Itu guru-guru kita begitu, para kiai-kiai itu zaman dulu begitu. Ngaji kemana dia ngajinya? Ke Abdullah Syafi'i, bisa ngaji ke Amatullah Kiai Nur Ali, ngaji sama ke pesantren terus. Syafi'i Al-Hazami dia ngaji lagi ke sana. Nah itu ya, menimba ilmu terus Pak, walaupun dia udah banyak, udah pinter baca kitab, udah pinter, tapi dia ngaji kemana-mana masih dia ngaji. Bapak-bapak juga gitu, ngaji bukan hanya di Ar-Ridwan, banyak ada taklim sini, banyak pengajian sana, pengajian ini, ikut di pengajian. Jadi berkah, ilmunya nambah, keberkahannya nambah gitu. Jadi ada seorang pemuda ini keluar dari kampung itu pengen belajar ilmu, kemudian terdengar oleh nabinya. Ya. Fabalagha dzalika nabiyuhum, maka sampai berita itu kepada nabi mereka, nabinya alaihissalam. Kemudian apa? Kata nabi, coba panggil pemuda itu, suruh ke sini. Ya, faba'asa ilaihi, panggillah, suruh ke sini. Kemudian apa? Fa'atahu, maka datanglah si pemuda itu. Setelah datang, kemudian Nabi alaihissalam berbicara kepadanya. Faqala lahu, berbicara, memberikan apa? Nasihat. Ya fata, inni a'ijuka bisalasi khisalin, wahai pemuda, sesungguhnya aku akan memberikanmu wejangan, nasihat ya kepada kamu dengan apa? 3 hal. Salasi khisalin, bisalasi khisalin, ya, dengan 3 hal yang berisi ilmu. Fiha ilmun al-awwalin wal akhirin, al-awwalin wal akhirin, ya, ilmu para ulama-ulama terdahulu, generasi terdahulu dan generasi yang akan datang, sampai generasi sekarang dan akan datang. Nasihatnya kata Nabi itu kepada pemuda ada 3 macam, di mana nasihat itu telah dipakai oleh orang-orang terdahulu dan orang-orang yang akan datang juga, tetap nasihat ini masih dipakai. Apa pesan Nabi kepada pemuda itu? Khafillaha bisirri wal alaniyah, artinya takutlah kepada Allah secara rahasia dan secara terang-terangan. Bisirri wal alaniyah, jadi apa? Terang-terangan. Jadi takut sama Allah, bisirri wal alaniyah, maksudnya kalau pada saat sepi, ya, takut sama Allah. Pada saat ramai juga diketahui orang, dia tetap dia takut sama Allah. Berarti apa? Imannya melekat pada dia sendiri, ya tetap beriman.
dimanapun banyak orang tetap dia beriman. Bisri wal alaniyah. Ya. Jadi suruh takut kepada Allah dengan terang-terangan atau dengan tersembunyi. Sendiri nggak ada yang tahu berbuat apa aja, nggak ada yang tahu ini berbuat dosa juga nggak ada yang tahu, gitu ya. Yang tahu ya Allah, ya kan ya, yang tahu Allah. Kita puasa bulan Ramadan misalnya, kita nggak puasa dah satu hari. Di bulan puasa kita nggak puasa, nggak ada yang tahu, Pak. Yang tahu siapa? Kita, antara kita dengan Allah saja. Sebab ya orang yang pada bulan Ramadan nggak puasa tetap lemes, lemes Pak ya? Pernah ngerasain? Iya, nggak puasa bulan Ramadan lemesnya tetap aja nular, ya sama. Bahkan kita udah haus. Pernah nih waktu masih kecil-kecilan begitu biasa kita ya. Kita udah haus banget, udah lapar banget, ini kayaknya nggak ketahan. Airnya apa? Minum, nggak ketahuan orang. Minum, dia ke masjid, minum air keran misalnya, kek. Ya kan ya? Hilang hausnya. Cuma ngakunya kita sama orang tua kita, sama emak kita puasa. Tetap aja, walaupun udah minum, masih nggak enak. Akhirnya menyesal kan pada saat buka. Pada saat buka kan gembira banget. Kita kan kegembiraan umat Islam pada saat berbuka puasa. Orang puasa itu gembiranya pada saat berbuka. Kita dalam diri kita, iya Allah, saya padahal nggak puasa, ini kayak orang puasa, gitu kan. Malu dalam diri kita, malu sama Allah, menyesal besok-besok nggak mau begini lagi dah. Sehaus apapun, selapar apapun, tetap saya puasa, gitu ya, niatnya gitu. Nah itu gitu, namanya pisiri, takut sama Allah dalam kondisi sendirian juga rahasia. Apalagi terang-terangan, harus takut sama Allah. Wal alaniyah, terang-terangan takut sama Allah. Pesan Nabi Allah Musa alaihissalam kepada pemuda begitu. Yang pertama, takutlah kepada Allah secara rahasia atau terang-terangan. Takut, tetap takut, bertakwa kepada Allah begitu. Jangan mendapat sogokan takwanya hilang imannya. Konsisten Pak sama diri kita. Kemarin cenderung sama yang ini, yang hijau. Dikasih hadiah banyak, pindah kamu ke merah, pindah ke merah. Nah apa itu namanya? Nggak konsisten, ya kan ya? Zaman dulu Pak udah ada orang Islam, orang susah dibawain Indomie. Emang Indomie kan nyohor dulu, Indomie supaya apa? Keluar dari Islam, ada dibujukin. Dari dulu, zaman Pak Harto dulu udah desa-desa itu banyak. Cogokan, dikasih duit, dikasih Indomie. Indomie dulu awal-awalnya gitu. Nah itu ya fata inni ayyuka bisalasi khisalin. Ya, wahai pemuda, saya kasih kamu 3 nasihat. Yang pertama itu adalah takut kepada Allah dalam suasana yang sepi atau terang-terangan, ya, yang rahasia. Di saat tersembunyi dari orang, ya, maupun terlihat orang. Tersembunyi dari orang ya takut, terlihat orang juga takut. Kemudian yang kedua kata Nabi alaihissalam, wa amsik lisanaka anil khalqi la tadhkuruhum illa bi khairin. Kama qalu man arbalan nasa takhalluhu.
Jadi yang kedua, wa amsik lisanaka anil khalqi, tahan lisanmu dari makhluk. La tadkuruhum illa bi khairin, jangan engkau ngomong apa-apa terhadap mereka kecuali tentang kebaikan. Suruh apa? Suruh cegah. Ya. Jaga, tahan omonganmu dari makhluk, jangan sampai apa? Engkau berkata-kata terhadap mereka kecuali tentang kebaikan. Tuh, jangan berkuar-kuar. Tetapi kalau untuk kebaikan mau. Jangan menyebar fitnah, ya kan ya? Jangan menyebar isu, jangan nyebarin baik melalui omongan, melalui medsos zaman sekarang, ya kan ya? Jangan menyebar fitnah, jangan dipiralkan. Jangan memviralkan sesuatu yang belum punya dasar, ya. Jangan. Jaga. Lah kalau dipiralkan, wah, pendapat orang jadi apa? Wah, bikin resah orang. Gitu. Jangan membuat viral. Tahan kelakuan kita, lidah kita, jangan ngomong. Sekarang kan Pak, omongan sama tulisan itu sama. Ya kan ya? Di medsos kita nulis itu omongan kita Pak. Kalau kita ngomongin jelek lu, marah langsung. Coba Pak, itu omongan kita. Jahat lu, gitu ya, di dalam medsos. Lah udah ribut berantem. Sebab apa? Tulisanmu adalah lisanmu. Itu sama. Nah itu suruh cegah Pak. Yang kedua Rasul, ya, nabinya pemuda itu apa? Merintahkan jangan berbicara sembarangan atau jaga lisanmu dari makhluk dan jangan engkau bertutur kata terhadap mereka kecuali dalam kebaikan. Cari kebaikan. Maka cari teman-teman yang baik, sahabat yang baik. Makanya kata Rasul, khairul ashab may yadulluka ala khairin. Gitu ya. Sebaik-baik teman adalah teman yang selalu mengajak kamu kepada kebaikan. Gitu. Bisa Pak. Yang mengajak kamu kepada kebaikan. Kemudian yang ketiga, wanjur khubzakal ladzi ta'kuluhu hatta yakuna minal halali. Yang ketiga, perhatikan rotimu yang engkau makan hingga keadaannya yakin, yakni roti tersebut berasal dari yang halal, minal halal, maka saat itulah engkau boleh memakannya. Cari makanan yang halal-halal, rezeki yang halal. Mudah-mudahan kita bisa menjaga dari nasihat Nabi Allah alaihissalam ini, ya, sebagaimana dituturkan oleh anak muda yang akan mencari. Akhirnya anak muda setelah mendapatkan lisan itu, cukup dia hanya 3 ini cukup, dia amalkanlah ilmunya yang sudah banyak, tidak jadi membatalkan ya. Pamna al-fata anil khuruj, maka nggak jadi pemuda itu keluar dari kampung itu untuk menuntut ilmu di luar. Dia cukup mengamalkan ilmu yang sudah dia miliki. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa nasta'inu shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin birahmatikal wasi'ah ya arhamar rahimin irhamna ya arhamar rahimin irhamna ya arhamar rahimin rabbi zidna ilma warzuqna fahma walhqna bis-sholihin. Allahumma iftah lana hikmataka wanzur alaina rahmataka ya jalal jalali wal ikram. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina wa yarhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mohon maaf, akhir kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.